Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dan inovasi mengenai BioScience Model Canvas atau BMC Rumah Sakit Biokarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jiska Yaton, NIM saya 2018 0115 1008. Ini di dalam BioScience Model Canvas tersendiri ada 9 blok. Yang pertama ada Key Partners. Key Partners sendiri itu adalah perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit ini. Jadi ini elemen penting yang sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner coaching ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibahas sebelumnya. Nah, jadi ada pertama ada farmasi company, alkes company, ada Kemenkes, Kementerian Kesehatan, ada Dinkes, Dinas Kesehatan, ada Puskesmas, PJS, asuransi kesehatan swasta, perusahaan, dan bank. Terus selanjutnya ada key activities. Key activities sendiri itu adalah proses kegiatan yang terjadi dalam suatu perusahaan, di dalam suatu rumah sakit ini. Nah, pertama itu ada healthcare development. Jadi kayak ada pengembangan kesehatan itu sendiri. Jadi kayak seperti upgrade, ada sistem informasi manajemen yang baru atau upgrade bagian ada mesin-mesin yang lebih canggih seperti itu. Nah, selanjutnya ada marketing atau pemasaran, dan ada hospital operation. Hospital operation ini ada seperti operasi di rumah sakit ini sendiri, yaitu seperti kayak petugas admin menginput data pasien yang ingin mendaftar, lalu perawat yang membantu pasien sebelum di poliklinik sebelum lanjut ke dokter. Nah, lalu ada seperti kayak ada apoteker yang menulis resep seperti itu. Lalu ada vendor manajemen. Vendor manajemen sendiri yaitu seorang petugas pengadaan yang harus mengetahui supplier dan mempertimbangkan kemampuan supplier, tingkat, dan lama waktu pengiriman. Vendor manajemen dibentuk untuk memulai dan membentuk hubungan oleh pemilik jasa atau barang atau supplier yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Jadi kayak vendor manajemen ini kan ada supplier di key partner ini, yaitu farmasi company dan alkes company, dan jadinya vendor manajemen ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada key resources. Key resources ini yaitu sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Nah, di dalam key resources ini sendiri ada dokter expertise, yaitu keahlian dokter yang ahli, lalu ada brand strength. Jadi rumah sakit Biokarta ini memiliki kekuatan brand. Nama rumah sakit ini juga kan sudah terkenal cukup lama. Lalu ada tim rumah sakit Biokarta seperti pegawainya, karyawannya. Lalu ada fasilitas dan alat kesehatan, lalu ada SCM facilities, supply chain management facilities. Itu sendiri adalah suatu jaringan untuk perusahaan menghubungkan dengan customer atau supplier dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan eksternal dari perusahaan tersebut dalam berbagai bidang seperti layanan dan pemberian informasi. Lalu ada customer database. Suatu database pelanggan ini dibutuhkan untuk
mengetahui pasien yang berkunjung di rumah sakit ini. Nah, selanjutnya ada value propositions. Value propositions sendiri itu adalah kumpulan produk dan jasa yang memberikan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Jadi ini layanan apa saja yang diberikan Rumah Sakit Biokarta ini, nilai lebihnya itu apa saja yang untuk si pelanggan itu sendiri. Yang pertama ada layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan gawat darurat 24 jam, penunjang medis, farmasi 24 jam, dan ambulan 24 jam. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship itu jadi seperti agar pelanggan itu tidak berpaling ke rumah sakit yang lain, agar tetap setia dan loyal terhadap Rumah Sakit Biokarta, maka harus ada hubungan yang baik antara rumah sakit dengan pelanggannya. Perlu dilakukan hubungan yang baik agar pelanggan tersebut dapat tetap berkunjung terus ke rumah sakit tersebut jika sakit. Nah, pertama ada brand. Rumah Sakit Biokarta ini dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggannya itu melakukan brand and healthcare service marketing communication program, lalu pengadaan event, seminar, dan live streaming, lalu selanjutnya social media participation, ada partisipasi dari sosial media. Nah, channels ini itu sangat penting ya, itu untuk cara untuk menjangkau customer melalui media berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement, iklan online gitu. Nah, ada Rumah Sakit Biokarta ini channelsnya itu ada email, ada melalui telepon, ada melalui situsnya sendiri ada www.rumahsakitbiokarta.net, dan ada juga bisa melalui instant messaging seperti WA. Ada sosial media juga, yaitu ada FB-nya, IG, YouTube, dan TikTok-nya. Nah, customer segment ini itu elemen penting untuk memulai langkah awal untuk menentukan target pasar bisnis rumah sakit ini. Nah, target pelanggannya siapa saja nih di dalam segmen ini? Yaitu pertama ada pasien umum, pasien BPJS, pasien perusahaan, dan pasien asuransi. Selanjutnya ada cost structure. Nah, itu struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam perjalanannya untuk mendapatkan revenue, untuk mendapatkan suatu pendapatan. Selain itu, cost structure ini juga membantu bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Jadi dicatat dulu struktur biaya apa aja yang perlu dikeluarkan suatu perusahaan atau rumah sakit ini. Pertama ada cost of goods sold product, yaitu harga pokok produk yang terjual. Jadi produknya itu kan seperti obat-obatan yang mereka keluarkan. Nah, lalu ada cost of goods sold service. Dari sini kan ada layanan. Rumah sakit kan berupa layanan seperti dokter memeriksa pasiennya, itu kan layanan. Nah, terus habis itu ada biaya operasional, ada biaya marketing, dan ada gaji pegawai dan dokter. Selanjutnya ada revenue streams, dan ini adalah revenue streams ini pendapatan yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan. Karena dalam menjalankan bisnis, perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan. Nah, revenue pendapatan yang diperoleh rumah sakit ini itu yang pertama dari rawat jalan, rawat inap, dan tindakan. Dan tindakan itu sendiri seperti operasi bedah mata, atau operasi bedah apa yang orang yang lain sedang alami, seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Selamat sore.